Ini. Oke, kita bisa mulai sekarang. Siap, bisa Pak. Iya. Sudah berapa anggota yang hadir? Baru 13 ini Pak. Dan Baru baru 13 orang kan ini saya lihat. peserta. Kenapa? Baru 13 orang ini saya lihat di grup Pak. Kan pesertanya kan 13. Iya, Baik. Pak deh. eh Hari ini kita melakukan perkuliahan secara daring karena ada beberapa kegiatan yang sebentar lagi akan saya laksanakan yang terkait dengan pelaksanaan wisuda kemarin di PPG.
Sehingga kelihatannya saya hari ini harus memberikan kuliah secara daring. Em, Pada pertemuan hari ini, saya suaranya cukup jelas kedengaran. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, baik. Pada pertemuan hari ini, kita akan membicarakan tentang penelitian pengembangan R&D, Research and Development. Karena biasanya ada kebiasaan mahasiswa di S2 itu eh, senang melakukan penelitian yang sifatnya pengembangan. Oleh karena itu, perlu juga kita membicarakan hal-hal apa saja yang mestinya menjadi perhatian kita kalau penelitian kita itu masuk dalam kategori penelitian pengembangan. Itu karena kelihatannya penelitian pengembangan ini punya karakter, punya gaya tersendiri, agak berbeda dengan penelitian yang lain, entah itu eksperimental maupun deskriptif. Nah, insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikut, kita juga akan membicarakan jenis penelitian yang lain, itu untuk mengantisipasi apa namanya judul-judul eh, yang bakal mungkin Anda kemukakan sebagai tugas akhir di dalam penulisan tesisnya kelak. Apakah masuk penelitian pengembangan, apakah masuk penelitian eksperimen, atau mungkin penelitian deskriptif dan lain-lain, penelitian kualitatif dan lain sebagainya. Baik, nah yang pertama dalam penelitian pengembangan ada 10 langkah pokok yang lazim digunakan. Jadi ada 10 poin yang tahapan-tahapan yang lazim digunakan pada saat penelitian pengembangan. Yang pertama adalah potensi dan masalah. Jadi sebelum kita mengetahui apa melakukan penelitian, pastikan bahwa kita harus dulu mengenal masalahnya atau potensinya. Nah, setelah itu, langkah kedua, setelah masalahnya sudah jelas, kita melihat ada potensi, maka mulailah kita mengumpulkan data. Bagaimana proses pengumpulan datanya relatif sama dengan jenis penelitian yang lain. Penelitian eksperimen, penelitian kualitatif, penelitian-penelitian yang lain. Pengumpulan datanya entah melalui pengamatan, entah melalui wawancara, entah melalui angket, entah menggunakan dokumen, dan macam-macam. Maksudnya di sini pengumpulan datanya ada tekniknya. Nah, setelah datanya terkumpul, karena ini adalah pengembangan, tentu tahap berikutnya adalah mendesain produk. Jadi dalam penelitian pengembangan itu, pastikan bahwa ada hasil atau produk yang kita hasilkan, yang kita hasilkan. Nah, inilah pada tahap ketiga, mulai mendesain produk. Nah, setelah ada desainnya, rancangannya, maka rancangan ini lalu divalidasi. Divalidasi oleh pakarnya. Kalau dalam kaitannya dengan pembelajaran, biasanya validatornya ada dua, validator konten dan validator media. Validator konten itu menangani tentang isinya, materinya, sedangkan validator media itu adalah menangani apa namanya hal-hal yang terkait dari mau apa dari desain yang kita kembangkan itu dalam kaitannya sebagai media pembelajaran. Ya tentu akan dilihat bagaimana tampilannya, bagaimana komunikatifnya, gaya hurufnya, gaya tulisannya dan lain sebagainya. Itu bagiannya dari eh,
validator media. Kalau konten ya terkait dengan materi dalam artian materi-materi yang disajikan. Nah, setelah divalidasi, jadi desain yang kita rencanakan itu lalu disodorkan kepala validator. Nah, setelah ada masukan dari validator, nah, lalu dilakukanlah perbaikan, perbaikan desain itu langkah kelima. Diperbaiki berdasarkan sarannya validator. Misalnya, oh coba ini materinya dilengkapi lagi, coba ini materinya dikurangi terlalu padat. Ini untuk kelas anak SMP misalnya ini terlalu kalau begini terlalu terlalu apa namanya? Terlalu banyak dikurangi atau mungkin terlalu kurang tergantung dari validatornya. Oleh karena itu nantinya akan ditunjuk oleh ketua bidang studi, ketua program studi, validator memang yang kompeten, validator konten maupun validator media. Jadi setelah itu dilakukan perbaikan berdasarkan saran validator. Nah, langkah berikutnya setelah diperbaiki baru kita melakukan uji coba produk. Kita mulai uji coba. Uji coba biasanya uji cobanya itu di tahap ke-6 ini uji cobanya dalam kelompok terbatas. Kalau misalnya uji cobanya itu misalnya dalam kaitannya dengan perangkat pembelajaran, biasanya kita menguji coba pada sejumlah murid. Biasanya tidak banyak, mungkin 10 atau berapa. Yang jelas ya biasanya kelompok kecil, 10 sampai 15 orang. Nah, untuk melihat sampai sejauh mana efektivitas dari produk yang kita kembangkan. Nah, setelah kita menguji coba, tentu ada lagi masukan. Masukan entah dari pemakai, entah dari pengamat. Jadi pemakai ini bisa jadi siswanya, bisa jadi gurunya, dan orang-orang yang apa namanya, yang terlibat di dalam produk yang kita uji cobakan tadi. Nah, setelah itu. Nah, tentu saja semua saran-saran mereka harus diakomodasi sehingga kita sampai pada tahap ketujuh merevisi lagi produk. Jadi desain yang tadi kita sudah kembangkan itu setelah diuji coba, setelah diperbaiki berdasarkan saran validator, lalu kita uji coba di lapangan, ternyata setelah kita uji coba apa tadinya disarankan oleh validator sepenuhnya belum belum efektif. Belum efektif, belum efisien dan lain sebagainya setelah kita uji coba sehingga kita mendapat lagi masukan atau saran dari pengguna. Sehingga saran-sarannya itu juga harus di apa namanya diakomodasi. Nah, nah, setelah dilakukan perbaikan lagi berdasarkan saran dari pengguna, maka kita uji cobakan lagi. Menjadi coba pemakaian, menjadi coba lagi. Jadi setelah itu mungkin masih ada satu kali lagi saran saran penyempurnaan baru kita perbaiki. Nah, setelah itu barulah dibuat secara massal dalam artian bahwa sudah dipatenkan itu. Jadi kira-kira seperti itulah tahapan-tahapan dalam penelitian pengembangan apapun yang kita kembangkan, entah terkait dengan pembelajaran, perangkat pembelajaran maupun bahan-bahan yang lain atau benda-benda yang lain. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa di dalam penelitian pengembangan sesungguhnya itu eh, tidak mutlak bahwa mesti yang kita buat itu adalah sesuatu yang baru. Ya idealnya sih memang iya, bahwa yang kita kembangkan itu adalah yang baru sama sekali, tetapi dalam penelitian pengembangan dimungkinkan tiga hal. Yang pertama, memang ya disarankan misalnya produk yang kita kembangkan memang belum ada sama sekali sebelumnya. Sehingga produk itu betul-betul menjadi apa ya?
menjadi baru, menjadi apa namanya, menjadi jalan pemecahan masalah atau jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Yang kedua, bisa jadi produk yang kita kembangkan itu adalah produk yang menyempurnakan produk yang ada sebelumnya. Jadi sebenarnya mungkin sudah ada sebelumnya. Katakanlah misalnya terkait dengan media pembelajaran, mungkin sudah ada media pembelajaran sebelumnya, tetapi menurut Anda itu belum maksimal, sehingga Anda hadir untuk melakukan pengembangan supaya dia lebih maksimal, sehingga betul-betul yang Anda hasilkan nanti bisa berfungsi secara efektif dan efisien. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, eh, bisa jadi memang sudah ada produk yang sebelumnya, tetapi dan itu bagus. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan pengembangan untuk jenis apa namanya dengan target bahwa kita ingin menawarkan sesuatu yang lain. Ya nanti nanti misalnya konsumen tinggal pilih. Jadi katakanlah misalnya pasta gigi, misalnya setelah orang mengatakan, oh kita perlu pasta gigi untuk membersihkan gigi dan sebagainya, maka oleh Unilever dibuatlah misalnya, oh misalnya yang pertama misalnya Pepsodent, sudah ada dan itu bagus. Tetapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan ada pasta gigi yang lain dengan merek yang lain sebagai apa namanya, entah itu menjadi penyempurnaan dari Pepsodent atau mungkin ada varian lain atau mungkin ada suasana lain yang bentuk lain yang ingin ditampilkan. Kayak lahirlah misalnya Gold Colgate, lahirlah misalnya Ciptaden, lahirlah macam-macam. Nah itu. Nah tinggal tinggal masyarakat milih, tinggal masyarakat milih. Yang mana mau dipakai, yang mana mau dibeli. Kedua jadi kesemuanya bagus. Sama dengan sabun misalnya, banyak sekali kan sekarang produk merek sabun itu. Bukan berarti bahwa yang satunya tidak bagus. Semuanya bagus, tinggal masyarakat milih yang mana dia senangi, ya dari segi warnanya, dari segi aromanya, dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi jangan terlalu terpaku bahwa penelitian pengembangan itu mestilah betul-betul uh, sesuatu yang baru, sehingga kalau sudah ada yang pernah melakukan itu, Anda tiba-tiba menjadi apa namanya berhenti, tidak berpikir lagi untuk melakukan penelitian pengembangan. Silakan saja, mungkin ada sesuatu yang baru Anda ingin tawarkan atau menjadi alternatif dari yang sudah ada, sehingga pada akhirnya nanti konsumen tinggal memilih apakah akan menggunakan produk yang lama atau akan menggunakan produk yang baru. Itu kira-kira targetnya. Berikut. Nah, ini dia alurnya ini. Jadi ini panunya langkah-langkahnya, potensi masalah, mengumpulkan data, lalu desain produk, lalu divalidasi, revisi, revisi, uji coba, dan akhirnya produk massal. Inilah skema itu tahapan-tahapan dalam dalam perencanaan pengembangan. Yang berikut, sekarang kita akan membahas satu persatu dari 10 tahap tadi itu. Tadi ada istilah potensi dan masalah. Jadi perlu dibedakan yang mana masuk dalam kategori potensi, yang mana masuk dalam kategori masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Itu dulu. Jadi potensi segala sesuatu yang bila dimanfaatkan, didaya gunakan, dimaksimalkan perannya, dimaksimalkan fungsinya, maka dia akan memiliki nilai tambah. Itu namanya potensi. Nah, ini namanya bisa menjadi dasar di dalam melakukan penelitian pengembangan. Jadi karena ada sesuatu yang kita lihat,
ya mungkin selama ini belum maksimal penggunaannya, belum maksimal pemberdayaannya, sehingga ketika itu disentuh, dikembangkan, dimaksimalkan, maka dia akan memiliki nilai tambah. Itu. Jadi potensi bisa menjadi dasar untuk dijadikan eh, dasar untuk melakukan penelitian pengembangan. Selain potensi juga masalah. Jadi masalah juga bisa jadi masalah seperti yang kita pahami selama ini. Masalah itu terjadi ketika terjadi kesenjangan antara Dasein dan Dasolen. Dalam bahasa Sanskerta itu, Dasein artinya kenyataan, Dasolen artinya harapan. Jadi apabila muncul kesenjangan, perbedaan antara kenyataan dan harapan itu masalah. Itu juga berpeluang menjadi dasar, eh, menjadi pijakan untuk melakukan sebuah penelitian. Penelitian apapun. Bukan hanya penelitian pengembangan, tetapi semua jenis penelitian itu berangkat dari masalah. Jadi bukan judul penelitian, tetapi masalah. Nah sekarang coba kita lihat ada 4 poin di sini saya saya tampilkan sebagai contoh untuk kita kenali apakah ini potensi atau masalah. Nah, yang pertama, banyak guru seni budaya yang tidak berlatar pendidikan non-seni. Nah, menurut Anda ini potensi atau masalah? Silakan. Halo? Masalah, Pak. Hmm? Masalah. Siapa yang bilang masalah? Saya, Pak. Omi. Romi, ya, masalah. Yang lainnya? Ya, masalah, Pak. Masalah. Jadi semua kita melihat masalah. Apa masalahnya? Karena tidak Apa sesuai dengan masalahnya? karena tidak sesuai dengan Mm-mm. bidang kedisiplinan ilmunya kemudian yang diajarkan Ya, di sekolah. ya, karena idealnya itu guru seni budaya harus diajarkan oleh orang yang berlatar belakang pendidikan seni. Kan begitu idealnya. Harapannya kan? Harapannya begitu. Kenyataannya ada banyak guru pendidikan seni budaya di sekolah itu diajarkan oleh orang yang tidak berlatar pendidikan seni, mungkin sarjana bahasa Indonesia, sarjana pendidikan agama, sarjana PKN, dan lain sebagainya. Karena keterbatasan guru seni budaya kita di sekolah, sehingga siapapun ditarik. Sehingga ya maaf saja, terkadang pembelajaran seni budaya kita di sekolah tidak benar, karena diajarkan oleh orang yang tidak berlatar belakang pendidikan seni. Itu dimaklumi. Itu. Dan berdasarkan penelitian di awal tahun 2000-an itu ada sekitar 40-an% itu. Jadi kalau Anda teliti, itu banyak itu jumlahnya. Banyak. Sudah banyak itu. Coba Anda bisa mati di sekitarnya, di daerahnya, di kabupatennya, apa, eh, di kotanya. Banyak itu kalau Anda jalan. Mengamati itu. Tetapi ya jalan pendidikan seni cuma ya maaf-maaf saja kalau misalnya banyak 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 apa namanya katakanlah misalnya begini dalam mengajarkan jangan bidang seni rupa ya dalam mengajarkan misalnya pendidikan apa pokok bahasa menggambar bentuk karena mungkin dia tidak paham bagaimana sebenarnya apa namanya idealnya seorang eh, apa bagaimana seharusnya pembelajaran menggambar bentuk itu maka gurunya biasa dia dia sudah cari apa menggambar bentuk kan menggambar alam benda entah itu bentuk dasarnya elif bentuk dasarnya silinder bentuk dasarnya kotak dan lain sebagainya atau kubus maka biasanya guru seni budaya itu hanya mencari gambar katakanlah gambar dia cari internet ini gambar Gucci di situ bagus nih lihat itulah kemudian diperbesar dia cetak baru dia tempel di papan tulis untuk digambar secara bersama-sama ini kan salah besar ini. Di masa lalu pernah kami apa namanya sebagai instruktur dalam sebuah eh, apa namanya program PPG itu PLPG dulu istilahnya
ya untuk mensertifikasi guru-guru. Nah, salah satu tugas guru yang di PLPG waktu itu adalah ada praktek mengajarnya, micro teaching. Jadi praktek mengajar. Ya, repot juga mereka. Artinya meskipun mereka selama ini sudah terbiasa dengan mengajar, sudah mengajar itu menjadi pekerjaan rutinnya sehari-hari, tapi ternyata mereka setelah ada praktek mengajar itu banyak juga yang demam panggung, gemetaran. Entah karena mungkin dia mengajar di depan teman-temannya, dia mati oleh dosen sehingga meskipun mereka sudah guru yang pengalaman, sudah bertahun-tahun jadi guru, tapi ketika sampai pada materi itu, mikro teaching banyak juga yang apa namanya, yang tidak bisa tidur pada malam harinya. Hmm. Nah, waktu itu kalau saya apa namanya sampai dikasih materi tentang mikro teaching itu, jadi saya sampaikan kepada peserta supaya kau bisa tampil maksimal, penuh percaya diri, maka saya tidak tentukan materinya. Karena ada juga dosen lain atau instruktur lain dia tentukan materinya atau paling tidak diacak misalnya dia kurikulum ada berapa banyak pokok bahasa yang diajarkan di situ lalu diacaklah terhadap siswa kepada siswa jadi mereka tidak bisa diacak digocak kisah kayak Risa oh nomor satu dapat materi ini nomor dua dapat materi ini dan seterusnya saya tidak kalau saya katakan pada peserta saya tidak menentukan materinya atau pokok bahasanya kamu yang memilih Kamu yang memilih selama ini pokok bahasan apa yang paling kau kuasai. Kan begitu biasanya kalau kita jadi guru ada memang satu pokok bahasan senang sekali kita mengajarkan itu. Sehingga begitu pokok bahasan itu diajarkan, memang kita tampil dengan rasa percaya diri, tampil maksimal karena memang kita sangat kuasai itu barang, itu materi. Saya sampaikan begitu. Silakan. Jadi saya tidak tentukan materinya, silakan Anda pilih sendiri, Anda tentukan sendiri supaya Anda bisa tampil maksimal. Nah, setelah sampai pada hari H, melakukan micro teaching, begitu, adalah salah seorang peserta dari Kalimantan yang mengantarkan materi menggambar bentuk. Jadi setelah dia buka, seperti biasa lancar, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menggambar bentuk. Gambar bentuk adalah menggambar alam benda atau objek-objek yang ada di sekitar kita yang berukuran 3 dimensi, entah itu kubus, entah itu elips, atau macam-macam, atau bola. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar bentuk. Pertama ini bentuknya harus tepat-tepat, harus punya bayang-bayang, harus punya komposisi menarik, macam-macam lengkaplah penjelasannya. Saya berpikir-pikir, mana, mana, mana gambarnya, mana objeknya mau digambar ini? Karena hanya bercerita terus, tidak ada objek yang dipersiapkan untuk digambar oleh teman-teman gurunya sebagai peserta, sebagai siswa ceritanya. Nah, setelah itu dia keluarkanlah medianya. Jadi waktu itu dia bawa karton yang sudah ada gambarnya, gambar kubus. Nah, supaya gambar bentuknya bisa bagus, nah sekarang silakan anak-anak contoh yang Bapak tempel ini gambar di papan. Wah, saya bilang, wah repot kalau begini. Lalu saya tanya, tunggu dulu Pak, sebelum kita berlanjut, kita diskusi dulu. Bapak ini S1-nya di mana? Dia bilang, saya S1 penyetaraan Pak. Di ini, tidak perlu saya sebut perguruan tingginya. Tadinya tuh latar belakang pendidikan saya ini dari PPKN. Tetapi karena di sekolah tidak ada guru seni budaya, oleh kepala sekolah saya ditugasi untuk menjadi guru seni budaya. Nah, supaya ada sedikit wawasan, saya disuruh semacam apa namanya sekolah penyetaraan, kuliah penyetaraan, supaya ada dasar-dasar seninya sedikit. Nah, di dalam menggambar bentuk ya begitu yang dia pahami. Itu yang selalu yang dilakukan selama ini di sekolah. Jadi gambar bentuk, pasang gambar di papan tulis, baru digambar rame-rame oleh siswanya. Saya bilang keliru, Pak. Tidak begitu gambar bentuk. Gambar bentuk itu adalah
Ada objek yang kita pasang di depan, kita letakkan di depan siswa, lalu siswanya lalu menggambar beramai-ramai berdasarkan sudut pandangnya. Jadi yang duduk di tengah berbeda bentuk gambarnya yang duduk di samping kiri kanan karena mereka melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Begitu, Pak. Jadi bukan bukan memasang gambar yang sudah jadi baru digambar rame-rame, saya bukan begitu. Karena di sini esensinya adalah targetnya adalah bagaimana melatih kepekaan anak menangkap kesan, menangkap bentuk dari benda tiga dimensi itu dipindahkan ke dalam ruang dua dimensi karena digambar. Oh begitu Pak, ya begitu, begitu yang benar. Tetapi karena Bapak tidak siap dari awal, yang siapnya hanya begini, ya silakan jalan. Tetapi perlu saya luruskan bahwa ini ada cara yang salah. Nah, mengapa itu terjadi? Kan ini tadi, dia rupanya tidak berlatar belakang pendidikan seni rupa. Sehingga mengajarkan pendidikan seni budaya itu ya begitu tadi, tidak seperti sebagaimana yang diharapkan. Menjadi masalah. Masalah. Nah, itu. Yang kedua, Indonesia kaya akan hasil budaya dalam bentuk karya seni rupa lokal di setiap daerah. Ini potensi atau masalah? Potensi, Pak. Lalu Potensi, Pak. potensi. Iya. Potensi. Karena potensi adalah segala sesuatu yang bila dimanfaatkan, dimaksimalkan fungsinya, maka akan menjadi. Ini seni rupa lokal ini kan sebenarnya sebuah potensi yang selama ini menurut saya belum tergarap secara maksimal. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu objek untuk pembelajaran seni rupa lokal di sekolah, karena di situ rupanya di dalam karya seni rupa lokal itu banyak 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 nilai-nilai nilai apa istilahnya, banyak banyak apa namanya, banyak nilai-nilai yang nilai-nilai kebijaksanaan yang biasa disebut lokal wisdom yang tercermin di situ, tergambar di situ, yang selama ini ya karena kita tidak pernah abai, tidak pernah memperhatikan, ya lewat begitu saja nilai-nilai. Dan ini menurut saya ini penting untuk kita tanamkan khususnya kepada anak-anak kita semua. Kepada anak-anak kita semua. Banyak itu karya-karya seni rupa lokal di setiap daerah dan ini. Nah, termasuk di sini seni rupa karya seni lokal di sini adalah termasuk apa namanya, entah itu ucapan dalam bentuk ucapan, entah dalam bentuk semboyan-semboyan dan lain sebagainya. Itu juga itu setiap daerah kan punya semboyan masing-masing. Katakanlah misalnya kalau di Sidrap, ada siapa dari Sidrap sini, ada dari Sidrap? Halo, ada peserta dari Sidrap? Halo? Tidak ada Pak kayaknya. Hmm? Dari daerah lain gitu Pak. Tidak ada. Ah, Ahmad Jabar dari mana? Ahmad Jabar dari mana? Dari Bulukumba, Pak. Bulukumba. Bulukumba. Apa apa anunya Bulukumba? Semboyannya Bulukumba. Praupini sih, Pak. Provinsi apa semboyannya provinsi? Hmm? Halo? Nah, ini repot ini karena oh, anunya sendiri tidak mengenal dari daerahnya. Ya, apa-apa yang tertulis di situ di entah di logonya, entah ke di pintu gerbangnya apa di situ. Yang menjadi semboyan, menjadi penyemangat masyarakat. Halo Jabal, di mana Jabal? Tidak pernah diperhatikan. Yang saya tahu cuma Buta Pandrita Lopi, Pak. Buta Buta Pandita Lopi. Apa artinya itu?
Apa itu artinya buta Pandita Lopi? Buta itu apa itu buta? Buta itu apa? Tanah pembuat perahu pinisi, Pak. Tanah atau daerah pembuat perahu finisi. Jadi itu menjadi semboyan. Jadi pastikan bahwa semua orang Bulukumba, semua warga mulai dari anak sampai harus bahwa kita ini adalah daerah yang terkenal sebagai daerah yang pembuat perahu finisi. Sebagai pembuat perahu finisi, mestinya mengenal apa itu filosofi perahu finisi. Ya, jadi karena daerah ini di Bulukumba, perahu finisi ini dibuat oleh eh, orang Bulukumba, khususnya di apa namanya, di Bira atau di mana, di Bira atau di Ara dibuat itu Tanah perahu. Biru, Pak. Tanah Beru. Iya. Nah, maka mestinya dipastikan bahwa anak-anak harus paham itu apa filosofi yang terdapat di perahu finisi itu. Mesti ada itu, tanya itu pembuat pembuat anu Vandrita Lupinya itu, Vandrita perahunya. Vandrita itu artinya orang 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 yang pintar ya, orang pintar membawa perahu. Tanya itu, karena di situ kalau anda lacak itu perahu finish itu syarat dengan nilai-nilai simbolik yang sampai sekarang masih sangat dipegang kuat oleh pembuat perahu itu. Konon perahu itu kalau salah-salah di dalam mengantarkannya ke laut itu tidak mau turun ke laut itu. Begitu betul begitu Jabal? Atau Jabal sendiri tidak 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 belum tidak pernah perhatikan yang begitu-begitu. Halo? Pak, Hah? bisa diulang? Kenapa? Kenapa? Kurang jelas, Pak. Apa yang kurang jelas? Suara saya. Iya, Pak, karena dia spot gini juga saya. Oh, hotspotmu. Jadi kalau yang lain gimana suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, berarti Kedengaran Jabal jelas, yang Pak. bermasalah. Nah, susah itu Jabal. Kalau yang lain, kalau hanya kamu yang bermasalah, tidak mungkin saya bisa menyelesaikan masalahmu di situ, memperbaiki jaringanmu di situ. Oke, kita pindah yang lain. Jadi, maksudnya mengapa saya menyinggung ini? Saya ingin mengatakan begini, supaya budaya lokal itu entah dalam bentuk karya seni rupa atau dalam bentuk karya seni yang lain, itu itu bisa dimaksimalkan maknanya itu. Contoh mengapa tadi saya sebut sidrap, kan menurut saya itu prinsipnya anunya filosofinya orang sidrap itu bagus sekali yang tertulis dalam logonya itu Reso Patamangingi nama lomo nalete famase dewata. Artinya apa? Hanya dengan kerja keras disertai dengan niat yang tulus dan ikhlas memungkinkan orang berhasil yang diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu. Jadi tidak ada istilah simsalabim. Tidak ada yang given, tidak ada yang instan. Ini yang harus difahamkan kepada anak-anak kita semua, ya anak-anak ya. Sekarang kan karena pengaruh budaya modern semuanya mau serba cepat. Tidak ada yang mau berproses. Semua instan. Itu salah satu ciri budaya modern itu adalah instan. Semua semua mau cepat, tidak mau berproses, tidak mau menikmati itu proses. Itu. Nah, ini jadi makanya menurut saya filosofinya Rashid bagus sekali. Nah, yang lainnya juga begitu, setiap daerah kan punya begitu. Kalau Makassar kan, siapa orang Makassar di sini? Ada orang Makassar? Kota Makassar maksud saya. Nur Wahidatul Adawiyah. Dari mana kampungnya? Halo? Coba atau begini, diaktifkan semua anunya, Bella. Diaktifkan semua
videonya supaya jangan-jangan hanya namamu yang muncul di sini baru kau pergi kemana-mana. Tidak ada di dalam Zoom. Ini kan sulit ini. Nur Adawi, Nur Wahida ada? Halo, Wahida ada? Halo, tidak kedengaran suaranya Wahida. Hmm. Jadi ini terus terang inilah salah satu kelemahan kalau kita Zoom. Kita sulit mengontrol apakah Anda aktif atau tidak. Nah, jadi makanya kalau Zoom itu idealnya sebenarnya itu, kalau kita Zoom itu mesti layarnya diaktifkan supaya untuk memastikan bahwa memang kita kita mengikuti kegiatan. Nah, ya, tidak kedengaran suaranya Nur Wahida. Halo, Iya, Pak. Andi Aldin, Andi Aldian. Halo Andi Aldian. Iya Pak, Ya, dari mana kampungnya? dari Baru Pak. Apa filosofinya orang baru? Eh, Hibrida Pak, Apa? hibrida. Apa? Tidak Kota jelas Ki Andi. kota Hah? hibrida Pak, Kota? hibrida. Hib? Apa itu hibrida? Hijau, bersih, asri dan indah. Itu hijau bersih dan indah. Iya. Nah, itu tantangan bagi orang baru itu. Kapan dia tidak hijau, kapan dia tidak bersih, kapan tidak indah. Ya, berarti tidak menjalankan sesuai dengan semboyangnya. Nah, itu. Dan itu harus disampaikan ke segenap anak-anak itu bahwa karena semboyannya orang baru hibrida, maka di mana-mana kalau lihat sampah harus harus diamankan, harus disingkirkan. Di mana-mana kalau misalnya ada lahan yang bisa ditanami, harus ditanami supaya dia hijau. Itu ya. Itulah nilai-nilai lokal itu. Fahri Ramadan, kampungnya di mana Fahri? Jeneponto, Pak. Jeneponto. Apa kalau Jeneponto semboyannya? Jeneponto Hmm. itu gamara, yang artinya keren, tapi panjangannya itu gerakan bersama menuju Jeneponto ramah. Gambar apa? Gambar? Gamara itu Mana bisa? sebenarnya artinya, halo, Halo, ya silakan. iya, gamara itu sebenarnya artinya keren, tapi ternyata Jeneponto itu semboyannya Jeneponto memiliki kepanjangan, yakni Ya, gerakan bersama menuju Jeneponto yang ramah. ya. Itu menjadi tanggung jawab Anda itu, tanggung jawab generasi muda itu. Sebagai guru itu harus harus disosialisasikan itu. Ditanamkan dari awal bahwa itu bukan hanya semboyan, tetapi memang bagaimana mewujudkan itu. Mewujudkan itu. Nah, ada yang dari Wajo di sini? Ada orang Wajo di sini? Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Hah? Enggak ada? Iya, enggak ada, Pak. Enggak ada. Saya yang orang Wajo. Orang Wajo itu semboyannya adalah Maradeka atau Wajoe ada Nana Pupuang. Artinya apa? Orang Wajo itu meskipun merdeka, bebas berpendapat, tetapi di dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya itu tetap harus menghormati adat yang berlaku. Mereka merdeka, mereka bebas berpendapat, tetapi di dalam mengeluarkan pendapat itu tetap tidak boleh kebablasan. Itu prinsipnya. Jadi kalau ada orang Wajo kejili-jili, ya itu tidak sesuai dengan semboyan orang Wajo itu.
Kita tahu namanya kejili-jili. Hah? Kalau Fatwatul Ikhwan dari mana kampungnya? Takalar, Pak. Halo, Fatwatul Ikhwan. Daerahnya di Iya, mana? Pak. Takalar. Takalar. Iya, Pak. Hmm. Apa semboyannya orang Takalar? Kalau Takalar, Pak, Buta Panranuangku, Pak. Buta Buta Panranuangku. Panranuangku. Artinya itu, Apa Pak, artinya? eh, daerah yang dirindukan atau daerah yang dibahagiakan. Wih, bagus sekali itu. Daerah yang dirindukan. Panranuangku artinya daerah yang menjadi harapan. Iya, Pak. Bisa dibilang begitu Gitu juga, ya. Pak. Ah, nah, tentu saja untuk bisa menjadi daerah yang dirindukan, yang diharapkan, ya tentu bagaimana bisa hadir apa namanya, menciptakan eh, apa tanah takalar, daerah takalar yang yang sejahtera, yang aman, yang damai. Itu yang saya maksud dengan budaya-budaya lokal. Sehingga menurut saya ini ada menjadi potensi. Potensi bisa menjadi bahan pembelajaran budaya lokal di sekolah bagi anak-anak supaya ini anak-anak paham. Itu ya. Yang ketiga, Indonesia memiliki penduduk usia produktif yang cukup tinggi. Nah, apa ini potensi atau masalah ini? Pak. Ya, Indonesia memiliki penduduk ini usia produktif yang cukup potensi, Pak. potensi. Ya, tinggal tinggal bagaimana ini potensi ini, tinggal bagaimana menciptakan, bagaimana kita pemerintah memanfaatkan usia produktif ini, memanfaatkan supaya dia bisa maksimal menjadi SDM yang maksimal. Ya tentu salah satu dan antaranya memikirkan lapangan kerja. Hmm. Yang terakhir, contohnya masyarakat Indonesia memiliki sifat konsumtif yang tinggi. Ini Masalah. masalah atau potensi? Hah? Masalah, Pak. Masalah. Apa masalahnya? Memiliki gaya hidup yang berlebihan atau boros, Pak. Konsumtif. Memiliki gaya hidup yang sifat yang Boros. konsumtif. Ya, Yang boros. lainnya ada yang berpendapat? Kalau saya Ini masalah, Pak. siapa? Hah? Kalau saya potensi, Pak, tapi Salah. Ya, kalau potensi jadi itu karena apa? Sifat konsumtif hmm, itu jadi perputaran ekonomi, Pak, di Indonesia. Jadi kalau kita hmm, tidak belanja, jadi tidak ada hmm. perputarannya uang di Indonesia, Pak. Begitu kalau saya, Pak. Jadi terkadang terkadang sesuatu bisa bisa masalah, bisa juga potensi. Masyarakat Indonesia. Hmm. Kalau saya melihatnya nih yang terakhir ini memang jadi potensi nih. Karena kita tidak bisa melarang orang untuk supaya dia tidak memiliki sifat konsumtif. Karena itu tuntutan zaman. Nah, karena karena kita orang Indonesia, orang Timur pada umumnya itu memiliki sifat konsumtif, inilah dimanfaatkan oleh Jepang. Sifat konsumtif itu artinya apa? Terkadang sesuatu sebenarnya belum terlalu dibutuhkan, tetapi hanya karena apa ya? Ingin 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 yang baru, ingin apa? Variasi sehingga contoh misalnya kendaraan. Anda sudah punya misalnya ke motor. Motornya masih bagus, masih normal dipakai ke kampus, ke sekolah, kemana macam-macam. Tetapi karena sifat konsumtif kita yang berlebihan, begitu muncul model baru, mungkin hanya stripnya yang beda. Yang tadinya stripnya itu lurus-lurus, tiba-tiba ada muncul strip yang bengkok-bengkok atau apa macam-macam, tertarik lagi kita. Itu konsumtif itu. Artinya ini bisa menjadi bahan lahan bagi orang untuk bisa mengembangkan sesuatu. Sehingga itu tadi yang dikatakan itu anggota temannya itu bahwa ini bisa menjadi lahan perputaran ekonomi. Saat ini ada kecenderungan manusia sangat konsumtif dalam hal makanan. Ya, oleh karena itu untuk merespon sifat konsumtif ini maka Anda lihat di kota-kota itu di mana-mana menjamur itu apa namanya?
tempat-tempat makan, entah yang namanya warkop, entah yang namanya warung macam-macam lah. Eh, Jadi tidak berhenti sampai ke situ, maka akhirnya berkembang sekarang menjadi GoFood. Jadi di rumah anak-anak tidak kemana-mana, tinggal pesan melalui Grab, itu sudah datang sendiri makanannya. Itu karena sifat konsumtif itu. Jadi ini bisa menjadi potensi untuk itu tadi, mengembangkan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga perputaran ekonomi bisa menjadi lancar. Itu ya. Jadi potensi dan masalah dua-duanya bisa menjadi dasar untuk melakukan penelitian pengembangan. Baik, oke kita lanjut. Eh, Setelah kita menyadari bahwa ada masalah, ada potensi yang kita kembangkan, yang kita temukan, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Di dalam mengumpulkan informasi itu biasanya orang melakukan penelitian atau survei. Tujuannya adalah tentu untuk mendapatkan data yang akurat dan empiris. Jadi tadinya mungkin hanya masih dalam bayangan, dalam pikiran, berdasarkan rasional. Nah, ini tidak cukup hanya sampai di situ. Harus dibuktikan, harus terjun ke lapangan, melakukan survei, melakukan penelitian untuk memastikan bahwa memang kenyataannya seperti itu. Itu. Contoh, misalnya, pembelajaran seni rupa lokal tidak terlaksana sebagaimana mestinya di sekolah. Ini perlu data yang akurat. Apa betul sekolah-sekolah itu tidak pernah mengajarkan seni rupa lokal? Kalau memang belum, ya menjadi potensi bagi Anda untuk melakukan penelitian pengembangan. Mata pelajaran seni budaya diajarkan oleh guru dengan latar belakang pendidikan non-seni. Perlu data yang konkret. Kalau betul seperti itu, seperti yang saya sampaikan itu, perlu dilakukan, perlu dibuktikan, terjun ke lapangan, tanya di MGMP-nya, ketua MGMP di setiap kabupaten kota, tentang itu. Karena setiap mata pelajaran kan ada MGMP-nya. Tanya di sekolah ini berapa guru seni budayanya, latar belakang pendidikannya apa. Setelah jelas, akurat datanya, ya bisa dilakukan penelitian pengembangan. Jadi, lakukan survei untuk mengumpulkan data yang akurat. Setelah datanya akurat, maka mulailah berpikir merancang produk. Begitu di tahapan kedua, langkah kedua. Langkah ketiga, setelah datanya tadi ada, setelah Anda melakukan penelitian, mulailah kita mengumpulkan produk, membuat desain. Nah, desain ini tentu berdasarkan hasil penelitian. Hasil survei. Lalu kita mulailah memikirkan, nah tentu saja di dalam merancang produk itu harus dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, kebutuhan konsumen. Makanya ada namanya analisis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan masyarakat di bawah itu yang kita pikirkan. Nah, produk yang dihasilkan ya harusnya berkualitas, harusnya hemat energi, harusnya menarik, harus murah, harus ringan, harus ergonomis, dan multifungsi. Ini ada kata ergonomis. Pernah dengar kata ergonomis? Halo? Pernah dengar nggak kata ergonomis? Fosia. Pernah, Pak. Hah? Siapa pernah dengar kata ergonomis? Ini Pernah, Pak. di desain ini sangat familiar ini kata. Siapa yang pernah dengar kata ergonomis? Salah satu salah satu sifat desain yang kita kembangkan mestinya bersifat ergonomis. Di samping hemat energi, di samping menarik, di samping murah, di samping fungsinya macam-macam, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ergonomis. Apa itu ergonomis?
Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu artinya? Hah? Ya Halo? Pak, halo Pak. Ya, silakan. Ergonomis itu Pak identik dengan kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan akses Pak. Itu. Kalau di dalam desain Kenyamanan, produk itu Pak, efisiensi. misalnya dalam fotografi itu penggunaan kamera dengan grip ergonomis supaya nyaman digenggam dalam waktu yang lama. Ya, intinya ergonomis adalah sebenarnya kemudahan di dalam menggunakan produk itu, kenyamanan, lebih kepada kenyamanan di dalam membuat di dalam menggunakan atau di dalam menggunakan produk itu. Jadi sama dengan misalnya yang minuman minuman apa air air mineral itu pembuat pembuat desain kemasannya itu yang botol itu sudah difikirkan itu berapa lingkaran botolnya itu sehingga dia enak dipegang. Tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh juga terlalu besar. Jangan Anda berpikir, wah biar besar supaya banyak banyak isinya. Tidak begitu. Tidak boleh juga terlalu kecil supaya dia lebih. Intinya bagaimana merancang sebuah produk sehingga betul-betul nyaman penggunanya. Intinya itu. Jadi terkait dengan ergonomis ada hubungannya dengan kenyamanan menggunakan produk itu. Itu. Dalam bidang pendidikan, tentu yang menjadi sasaran adalah peningkatan produktivitas pendidikan. Jadi dalam bidang pendidikan, tentu target kita adalah bagaimana bisa meningkatkan produktivitas pendidikan, entah itu terkait dengan jumlah lulusan, entah itu terkait dengan kualitas, entah itu terkait dengan sesuai kebutuhan. Itu. Jadi kalau Anda ingin mengembangkan sesuatu dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, paling tidak Anda harus berpikir ke dalam tiga ranah itu. Yang pertama, apakah untuk meningkatkan jumlah kelulusan? Apakah Anda berpikir untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Atau Anda berpikir untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pasar? Kebutuhan pasar. Jadi harus dirancang, misalnya kalau misalnya ada kurikulum, harus dirancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu. Dalam bentuk bentuk produk, bentuk apa ini? Produk yang maksudnya bentuk produk itu misalnya kalau misalnya dalam katanya dengan pendidikan bisa jadi Anda mengembangkan kurikulum, bisa jadi Anda mengembangkan metode mengajar, bisa jadi Anda mengembangkan media, bisa jadi Anda mengembangkan materi dalam bentuk buku, modul, bisa jadi Anda misalnya mengembangkan kompetensi SDM gurunya, sistem evaluasi, penataan ruang kelas dan macam-macam. Itu. Itu dalam hal bidang pendidikan. Karena kita adalah bidang pendidikan bergerak. Tentu Anda berpikir situ. Apakah Anda mau mengembangkan bahan ajarnya, materinya, dalam bentuk modul atau buku? Apakah Anda mengembangkan sistem evaluasinya? Atau mungkin Anda akan menata kelasnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini desain produk yang dikembangkan dilengkapi dengan spesifikasi serta petunjuk operasionalnya. Jadi semua desain yang entah kita beli di toko atau di mana atau yang akan kita buat mestinya dijelaskan di situ apa spesifikasinya, apa keunikannya, dan bagaimana cara menggunakannya. Itu namanya buku manual, itu ya. Berikut masih lanjutan dalam bidang pendidikan misalnya desain metode pembelajaran. Itu biasanya masih bersifat hipotetik. Hipotetik itu artinya dugaan yang masih harus dibuktikan. Desain produk harus ditunjukkan dalam bentuk gambar kerja, bagan, uraian kerja untuk memudahkan pemakaian. Jadi kalau misalnya yang kita rancang adalah desain metode pembelajaran, harus tergambar skemanya seperti apa, bagaimana modelnya, apa apa ada namanya sintaks langkah-langkahnya. Nanti nanti bagi Anda yang mengembangkan bidang pendidikan nanti dijelaskan khusus tentang situ. Ada sintaksnya, ada langkah-langkah, ada unsur pendukung, ada
macam-macam. Ada 5 kalau tidak salah. Efektivitas metode yang dikembangkan diukur dari kemudahan menggunakan implementasi yang biasa disebut praktis dan suasana belajar yang kondusif dan hasil belajar yang meningkat dalam hal efektivitasnya. Jadi di sini dari produk yang kita kembangkan pastikan bahwa dia bisa praktis dan efektif. Efektif dan efisien maksudnya. Efisien terkait dengan kepraktisan dan kemurahan, sedangkan efektif terkait dengan hasil. Jadi efisien dan efektif, jadi harus biasanya berjalan dua-duanya ini, meskipun dalam kenyataannya terkadang sulit dua-duanya bertemu. Artinya sesuatu yang efisien dia juga efektif. Dia tompi murah, baru hasilnya bagus, itu jarang terjadi itu. Biasanya yang hasilnya bagus, biasanya mahal. Itu. Nah, ini yang kita selalu minta efektif dan efisien dan efektif. Susah. Barang murah baru kualitasnya bagus. Rata-rata mahal dan bagus. Oke. Berikut langkah keempat. Setelah ada desainnya itu tadi divalidasi untuk menilai apakah rancangan produk yang dikembangkan secara rasional, maksudnya secara rasional itu berdasarkan akal, belum ada fakta lapangan, jadi rasional itu baru berdasarkan pemikiran. Belum tiada bukti lapangan akan lebih efektif dari rancangan sebelumnya. Validasi desain dapat dilakukan oleh pakar yang berpengalaman terhadap desain yang dikembangkan atau melalui forum diskusi yang biasa disebut FGD. Forum diskusi. Apa ini? FGD. Jadi forum grup diskusi ya. Nah, di dalam validasi ini itu akan ditemukan apa keunggulan dan kelemahan dari produk yang kita kembangkan. Lalu setelah divalidasi ya tentu ada saran dari pakar sehingga dilakukanlah perbaikan desain. Itu berdasarkan rekomendasi dari pakar dan hasil diskusi FGD. Nanti digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan rancangan yang dikembangkan sebelum kita uji coba lapangan. Jadi jangan setelah apa namanya belum diperbaiki berdasarkan saran pakar, tiba-tiba Anda uji lagi. Nggak benar. Harus tetap diperbaiki dulu berdasarkan saran, setelah itu kita coba lagi. Setelah uji coba, desain produk yang telah direvisi berdasarkan saran validator selanjutnya dicoba di lapangan. Uji coba produk misalnya dilakukan pada kelompok terbatas, tadi kelompok kecil. Biasanya mungkin hanya 10 orang atau 15 orang. Untuk mengetahui efektivitas rancangan dapat menggunakan model penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang biasanya menggunakan pretest dan posttest. Jadi untuk memastikan apakah produk yang kita gunakan itu memang betul-betul efektif, maka dilakukan dulu pretest kemampuan awal. Setelah itu terapkan produknya, setelah itu dilakukan tes lagi namanya posttest. Nah, kalau terjadi perubahan signifikan, perubahan nilai yang sangat meningkat, maka kita pastikan bahwa model yang kita kembangkan itu adalah memang efektif. Dalam bahasa lainnya ada juga menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini tidak ada pretest dan posttestnya. Ya langsung kita memilih dua kelompok yang kemampuannya relatif sama. Yang satunya kita menggunakan model yang kita kembangkan, yang satunya tidak. Inilah yang disebut kelompok kontrol. Kelompok eksperimen yang menggunakan produk yang kita kembangkan diuji coba di situ. Kalau ternyata setelah dites, ternyata kelompok yang eksperimen itu lebih bagus prestasinya, maka kita berkesimpulan bahwa memang produk yang kita kembangkan adalah efektif. Nah, setelah itu dilakukan revisi produk. Jika dari hasil uji coba kelompok terbatas masih ditemukan kelemahan dari produk yang dikembangkan, selanjutnya dilakukan lagi revisi sebelum uji coba kelompok besar. Setelah itu diuji coba lagi. Uji coba biasanya di sini sudah kelompoknya lebih besar lagi. Setelah
diperbaiki, direvisi berdasarkan saran validator, berdasarkan saran pengguna, maka kita uji coba lagi sebelum kita melakukan finalisasi. Sebelum difinalisasi. Jadi pastikan diuji coba dulu mungkin dalam kelompok yang lebih besar. Kalau memang sudah oke, barulah kita fixkan. Lalu setelah itu direvisi produk final, kekurangan yang ditemukan dalam uji coba kelompok besar diperbaiki lagi sebagai revisi akhir. Nah, setelah terakhir ya pembuatan produk massal sudah jadi barangnya. Dalam bidang pendidikan produk massal misalnya metode pembelajaran artinya metode tersebut sudah siap diaplikasikan pada setiap lembaga pendidikan yang sesuai dengan spesifikasi metode yang dikembangkan. Gitu kira-kira. Nah, selesai. Terima kasih. Silakan. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini dalam kaitannya dengan materi tentang penelitian pengembangan. Maka, jadi kalau ada di antara Anda yang ingin melakukan penelitian yang sifatnya pengembangan, begitu tadi tahapan-tahapannya. Silakan, mungkin ada sesuatu yang Anda ingin tanggapi dari materi yang saya tadi sampaikan. Silakan. Ini berarti ada satu orang yang tidak hadir ya? Satu orang yang tidak hadir karena jumlah kita 13. Nah, di sini partisipannya hanya 13 termasuk saya. Berarti ada satu orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Handi Alaudin? Coba dicermati. Siapa anggota yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hmm? Hadir semua aja, Pak. Untuk saat ini. Hadir semua ini. Oh, Badli, Pak. sekarang sudah. Ya, tadi kan baru 13, baru masuk satu lagi. Jadi sudah 14 nih sekarang sudah hadir semua nih. Oke. Abe, Pak. Maaf tadi saya Ya. rapat, Pak. Tidak aku dengar Hah? Ki dipanggil. Kenapa? Lagi rapat tadi, Pak. Jadi pas kita panggil namaku saya tidak dengar lagi rapat, Pak. Di sekolah, Pak. Tabe. Maaf, Pak, sebelumnya. Oke. Apa-apa. Ada sesuatu yang ingin Anda tanggapi dari yang disampaikan atau Anda ingin pertanyakan dari materi yang tadi kita bicarakan? Jadi Anda boleh silakan membaca materi terkait dengan penelitian pengembangan di buku-buku penelitian supaya wawasan Anda bisa lebih lengkap. Jadi saya berharap jangan Anda terlalu banyak berharap pada materi yang hanya disampaikan melalui kuliah. Itu sangat terbatas. Itulah sebabnya tempo hari saya sampaikan kepada Anda, pastikan bahwa Anda memiliki satu saja buku penelitian. Supaya ada yang Anda baca-baca. Jangan hanya mengandalkan dari yang disampaikan oleh dosen. Karena menurut saya buku penelitian itu hampir sama di semua materinya. Entah penelitian apa. Jadi pastikan jangan ada di antara Anda peserta mata kuliah ini tidak punya buku sama sekali. Buku penelitian. Oke? Ada masalah? Kalau tidak ada masalah, kita tutup saya barangkali. Cukup? Cukup ya? Tapi Pak, sedikit. Halo? Ya, silakan. Saya, Pak, kebetulan saya ada Hmm. rencana judul tesis itu tentang pengembangan modul Hmm. belajar, Pak, gitu. Untuk Pengembangan. pengembangan modul belajar Terus? untuk mahasiswa DKV, Pak, mata kuliah fotografi. Tapi Ya. di fotografinya itu, Pak, tentang adat Mapacim, Pak, itu rencananya saya, Pak. Alat mapping. Iya, tapi di dalam bentuk fotografi, Pak. Ini pengembangan modul belajarnya untuk mahasiswa DKV, Pak, rencana insya Allah untuk DKV UNM. Apakah bisa itu, Pak? Apa? Enggak, tunggu dulu. Jadi tadi kita mengatakan bahwa penelitian pengembangan berangkat dari dua hal. Yang pertama, apakah berangkat dari potensi yang menurut pengamatan Anda ada sesuatu yang bisa dimaksimalkan atau berangkat dari masalah.
Dari masalah itu ada sesuatu yang menurut penilaian Anda selama ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, menurut Andi Sultan, apa masalahnya di situ? Apa potensinya di fotografi paccing itu? Potensinya Harus itu berangkat Pak. dari situ dulu. Oh ya Hah? Pak. Potensinya itu Pak melalui apa? Pelestarian budaya lokal itu melalui visual Pak, visual fotografi sama peningkatan pemahaman mahasiswa DKV terhadap fotografi budaya atau etnofotografi. Itu Pak. Terus ada lagi apa? Kayak kurangnya sumber belajar fotografi bertema budaya lokal Pak. Salah satunya di Makassar Pak, terutama di untuk mahasiswa DKV Pak, serta mendukung kompetensi mahasiswa dalam fotografi gitu. Karena di fotografi Adat Mapeci sendiri Pak itu selain apa pengembangan budaya juga masuk dalam ranah komersil Pak. Gitu. Salah satunya itu dalam acara pernikahan. Itu Pak. Itu Pak mungkin Oh. lebih ke situ. Jadi apakah nanti apa ya? Apakah nanti modul ya dalam bentuk modul? Iya Pak, pengembangan modul rencananya Pak, insya Allah. Oke, silakan. Nanti kita diskusikan di kelas bahwa oke. Masih ada yang lain? Cukup ya? Kalau tidak ada lagi kita cukup hari ini. Insya Allah berikutnya nanti kita melanjutkan lagi entah melalui daring atau secara luring. Nanti disampaikan. Oke? Saya kira dari kami hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai kita ketemu pada kuliah berikutnya. Jadi ini sudah ada beberapa topik yang masuk ke saya, di Sultan termasuk. Wahidatul Adawiyah juga sudah. Pak Jarato juga sudah. Jadi tolong yang lainnya dilengkapi ya dimasukkan semua ya supaya nanti kami lihat-lihat dalam bentuk Word saja. Perlu nanti kami cetak untuk kami pelajari, kami baca-baca supaya nanti ada menjadi bahan diskusi kita nanti di kelas. Oke ya? Nah. Oke, saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Ya. Kalau untuk bulan depan kan bulan puasa Pak. Gitu. Kalau per bulannya Kenapa bagaimana kalau nanti Pak? Apakah luring atau daring Pak? Gitu. maunya apa? Maunya daring? Luring enggak apa-apa juga Pak. Hah? Enggak, sesekali kita daring, sesekali kita lurin toh. Ya Pak. Jadi kalau Anda datang ya. Tapi itu tadi belah pasti kan kalau kita daring itu betul-betul semuanya jangan jangan apa namanya? Hanya sekedar nama tampil di situ, enggak tahu andanya orangnya kemana sehingga menjadi tidak efektif gitu ya. Nah, nanti disampaikan lah. Mungkin selama bulan Ramadan ada berapa kalian kita daring ya. Nah, oke. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.